Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fajrul Falah S.Hum, dosen di Program Studi Sastra Indonesia, Departemen Susastra, Fakultas Ilmu Budaya Universitas Diponegoro. Spesifikasi bidang keilmuan saya adalah Ilmu Sastra Indonesia. Video ini dibuat dalam rangka penyusunan dokumen pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT bidang pengajaran dan bagian dari tahapan Serdos Smart 2022. Pada kesempatan yang baik ini saya akan menjelaskan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yakni pengkajian cerita rekaan. Mata kuliah ini wajib dan diampu secara tim teaching dengan bobot 3 SKS di semester 2 atau genap. Dalam kesempatan yang baik melalui video ini, saya akan menjelaskan metode DEI dalam perkuliahan, Delivery, Interaction, and Assessment. Delivery memuat apa materi yang akan disampaikan dalam kuliah ini. Interaction memuat interaksi saya dengan mahasiswa dalam proses belajar mengajar pada mata kuliah cerita rekaan ini. Assessment memuat penilaian saya secara terukur dan objektif atas kinerja mahasiswa setelah mengikuti cerita rekaan dalam kuliah ini. Berikutnya kita ke deskripsi mata kuliah. Mata kuliah pengajian cerita rekaan ini memiliki pokok bahasan sebagai berikut: ruang lingkup pengajian cerita rekaan, karakteristik dan macam cerita rekaan, pembacaan karya sastra secara heuristik dan hermeneutik, pendekatan pengajian sastra, pendekatan struktural atau unsur intrinsik karya sastra, ada tokoh, penokohan, tema, alur pengaluran, latar, sudut pandang, unsur ekstrinsik karya sastra, analisis karya sastra, dan presentasi hasil analisis karya sastra oleh mahasiswa. Adapun capaian pembelajaran pada mata kuliah cerita rekaan ini, mahasiswa mampu menguasai dan menjelaskan konsep, pendekatan, dan teori sastra. Kemudian mahasiswa mampu menganalisis karya sastra berdasarkan pendekatan struktural fiksi dan membuat makalah atau karya ilmiah. Metode pembelajaran pada mata kuliah ini ada ceramah, diskusi kelompok, studi kasus, pembelajaran berdasarkan persoalan yang kemudian dipecahkan oleh mahasiswa, tentu dengan topik terkini. Media pembelajaran yang dilakukan secara daring melalui aplikasi Microsoft Teams, Zoom, dan platform yang dikembangkan oleh Universitas Diponegoro, yakni KULON atau kuliah online. Referensi pada mata kuliah pengkajian cerita rekaan ini memuat bahan ajar, artikel ilmiah yang terkini, buku referensi yang terkini pula. Kemudian komponen penilaian ada 3 pokok. Yang pertama, tugas dengan memiliki bobot 50%, UTS 20%, dan yang terakhir UAS 30%. Berikutnya mari kita gabung pada kuliah pengajian cerita rekaan pada materi pengertian cerkan dan unsur intrinsik fiksi. Selamat siang para mahasiswa kelas mata kuliah pengajian cerita rekaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke kelas cerkan ya. Kali ini pada minggu kedua kita akan mendiskusikan tentang pengertian cerita rekaan dan juga unsur intrinsik fiksi. Minggu pertama atau minggu lalu sudah kita sampaikan kontrak kuliah, RPS, referensi yang cukup detail termasuk dengan penugasan terkait dengan mata kuliah pengkajian cerita rekaan ini. Ini saya akan share screen. Jadi pada pertemuan minggu kedua ini dengan materi pengertian dan unsur intrinsik fiksi ya, diharapkan atau capaian pembelajaran mahasiswa mampu menguasai dan menjelaskan
pengertian unsur intrinsik dan jenis karya sastra. Selain itu, mahasiswa mampu menganalisis karya sastra berdasarkan untuk unsur intrinsik. Dalam hal ini spesifik adalah tema. Kita mulai ke pengertian fiksi. Dari beberapa definisi fiksi, di antaranya ini ya, cipta seni yang bermediumkan bahasa dan dominan unsur estetik. Jadi ada beberapa kata kunci yang sebenarnya harus kita ketahui dan nanti bisa dinarasikan atau dijelaskan dengan kalimat yang berbeda. Imajinatif, jadi ini berupa imajinasi atau khayalan. Tentu khayalan melalui pemikirannya. Kalian pernah tidak misalkan membayangkan ya atau menghayal sesuatu kemudian malah jadi sebuah karya yang bagus, tulisan. Nah, pada momen-momen tertentu itu biasanya bisa. Namanya imajinatif, maka bukan fakta ya. Lalu berikutnya adalah estetik ya, keindahan, dikemas secara indah dan menarik. Apalagi kalau kalian menulis puisi ya, tentu dengan tipografi yang sedemikian rupa, bahkan pemilihan huruf akhir, vokal, konsonan, asonansi, aliterasi itu diciptakan untuk menimbulkan makna-makna tertentu. Berikutnya ini jenis atau perkembangan fiksi. Beberapa waktu yang lalu saya melakukan survei kepada para mahasiswa saya. Itu hasilnya cukup mengejutkan ya. Jadi saat ini itu sebagian malah mereka lebih senang ke film. Tapi ini jenis perkembangan fiksi itu kan macam-macam ini. Nah, pertanyaannya untuk kalian, manakah fiksi yang paling diminati pembaca saat ini? Kira-kira menurut kalian apa ya? Beberapa para mahasiswa menjawab ketika novel atau prosa di layar putih kan menjadi film, itu dia bilang kecewa. Kenapa sih kok kecewa? Karena ternyata dia memulainya itu dari membaca, sehingga ketika menonton filmnya dianggap kecewa. Bagian yang lain mengatakan tidak kecewa karena memulainya dari film. Nah, ini kan kapan ya Anda mengakses sebuah fiksi mulai pertama itu menjadi penting. Apakah sekalipun itu isinya berdasarkan ya awalnya khayalan, imajinatif, tetapi ada pesan ya, pengarang yang ingin disampaikan. Pesan itu bisa meliputi secara implisit ya, tidak dideskripsikan secara jelas. Pembaca diminta untuk menginterpretasikan atau menafsirkan, memaknai dari setiap kalimat itu, atau pula yang eksplisit, jelas. Lalu pemaknanya oleh pembaca, interpretasi. Saya yakin tiap-tiap pembaca, ini ada Safia, ya, ada Fauzan, ketika membaca satu karya yang sama, itu juga pemaknaannya lain ya, bergantung dengan perspektif masing-masing. Lalu ada persoalan kehidupan, ini refleksi. Jadi, sebagian fiksi yang keluar itu tidak lepas dari persoalan-persoalan tentang realitas kehidupan. Bisa saja misalkan saat ini Fauzan ya, yang sedang menjadi mahasiswa, kemudian melihat realitas itu, kok mahasiswa saat ini itu maunya instan misalnya. Anda boleh saja menulis, memprotes, mengkritik, ternyata untuk menjadi mahasiswa yang kemudian berhasil, itu melalui proses yang tidak singkat. Tidak ada menulis seperti itu ya. Jadi ini saya kira tiap-tiap pembaca bisa menginterpretasikan fiksi dari sudut pandang masing-masing. Nanti akan kita diskusikan ya di slide berikut ini. Lalu kita beralih ke unsur intrinsik fiksi ya. Jadi ada beberapa, ini ada tema, tetapi pada pertemuan kedua ini coba kita membahas spesifik khusus tema ya. Tema yang terdapat dalam sebuah karya sastra. Jadi kalau Anda lihat ini ada ayat-ayat cinta, ada Negeri Lima Menara, Laskar Pelangi, Bidadari Bermata Bening, Dilan. Saya ambilkan contoh karya-karya ini karena secara akses ini diakses jumlahnya luar biasa banyak ya, bahkan sebagian besar atau semuanya ini ya sudah difilmkan atau layar putihkan, dan beberapa mendapatkan penghargaan atau nominasi. Dan dari sebagian karya-karya yang tampil ini juga saya sudah meneliti ya, kemudian dipublikasikan melalui jurnal.
Coba kita mulai satu persatu. Nanti melihat pandangan kalian. Apakah kalian juga memiliki interpretasi atau pemaknaan yang berbeda dengan fiksi yang sama? Pertama, ayat-ayat cinta. Ini kan temanya religius ya. Kemudian seringkali kita bisa mendapatkan quote ya atau kutipan baik secara langsung dalam novel tersebut, atau kita bisa mengambil poin utama dari ayat-ayat cinta itu apa sih? Ini ya, menekuni bidang ilmu dengan serius adalah dakwah. Kalau ada statement ini, kita jadi teringat tokoh utamanya siapa sih di novel ayat-ayat cinta ini? Ada yang tahu tidak? Si Fahri gitu kan. Jadi Fahri itu kalau Anda lihat itu kan selain di deskripsikan dia itu tampan ya, baik hati, suka menolong, tidak sombong, kemudian ramah, itu seolah-olah itu segala atribut positif melekat pada dirinya. Dan kalau Anda lihat di kehidupan nyata, apakah ada? Ya ada Pak, tapi 1:1000. Dari kelas ini ada tidak yang pernah membaca ayat-ayat cinta, dan apa tema ayat-ayat cinta menurut Anda dan hal yang menarik di dalam novel ini? Silakan kalau ada yang mau menyampaikan. Halo. Ya, silakan. Kalau dari saya sendiri mungkin perjuangan Pak, dan yang bisa saya ambil dari novel ayat-ayat cinta adalah keikhlasan Aisyah yang mengikhlaskan sang Fahri untuk diberikan kepada Maria. Itu yang bisa saya ambil. Ya, ini statement Bilqis sangat menarik di akhir itu. Seorang perempuan atau istri kemudian merelakan suaminya kepada orang lain. Coba Bilqis ya, kalau di kehidupan realitas yang ada nyata, apakah itu terjadi? Oh tidak. Pasti kalau misalkan ada istri yang dengar suaminya pengen poligami, langsung digebuk Pak. Nanti digebuk toh. Jadi inilah ya, dalam sebuah karya sastra itu kadang malah membalikkan realitas yang ada. Pak, perempuan itu paling tidak kuat dengan namanya cemburu. Ya tidak Aisyah. Ya. Benar Pak. Dia akan sangat emosional manakala cemburu. Lah ini sudah suaminya kemudian merelakan ya dengan alasan ingin membahagiakan suaminya kepada orang lain. Nah ini ada dalam fiksi. Kadang hal-hal seperti ini juga terjadi. Terima kasih ya. Kita lanjutkan lagi ya. Nanti juga kita akan ada diskusi. Jadi ini kemudian ada Negeri Lima Menara ya, perjuangan mencari ilmu juga, yang ini sudah sering kita jelaskan. Ada kemiripan dengan film dari India ya, Three Idiot ya. Sama-sama memperjuangkan ya ketika sedang belajar kemudian untuk menggapai cita. Ini statement atau quote yang paling kita hafal ya atau kenal itu kan manjada wajada. Siapa yang bersungguh-sungguh maka akan berhasil ya. Jangan sampai keliru nulis jada wajada ya. Yang pertama double gitu. Dalam bahasa Arab itu ada tasdid ya. D-nya double, yang kedua itu tidak. Ini seperti kalian ya sebenarnya ketika ingin berhasil dalam studinya itu setidaknya serius dulu. Kemudian ada Laskar Pelangi, kita lanjutkan aja. Kita semua ya harus mempunyai cita-cita. Di sekolah inilah perjalanan kita mulai. Ini temanya juga terkait dengan pendidikan ya, bagaimana infrastruktur pendidikan yang relatif terbatas itu tidak menghalangi orang untuk berprestasi. Ini kan inspiratif sekali. Apalagi kita yang mendapatkan fasilitas yang lebih dari cukup, masa tidak bisa lebih baik dari itu. Nanti saya jelaskan dulu ya semuanya. Kemudian ada Bidadari Bermata Bening. Nah, ini perjuangan perempuan menggapai cita. Jadi kalau di ayat-ayat cinta itu tokoh utamanya Fahri, kemudian di sini ada perempuan yang hebat ya, cerdas, pintar, taat, dan juga cantik, itu bernama Aina. Yang singkat cerita, Aina ini kemudian disukai oleh Gus Afif. Jadi menurut kalian, apakah benar statement ini, Safia dan kawan-kawan? Sesuka-sukanya perempuan terhadap laki-laki, dia tidak akan pernah mengatakan suka atau cintanya pada laki-laki tersebut. Benar atau tidak?
Benar Bapak. Kenapa demikian? Perempuan gengsinya lebih besar Bapak begitu Gengsinya lebih daripada besar. laki-laki. Masa sih saya perempuan harus mengatakan ya, padahal sebenarnya saya suka pada dia gitu. Apakah demikian ala nafsi Wahdini? Iya betul Pak. Ya kalaupun ada mungkin 1:1000 Pak, yang kemudian perempuan nembak cowok ya, perempuan mengatakan juga pada laki-lakinya. Tapi kan ini fiksi ya, ciptaan pengarang dengan konstruksi sedemikian rupa kan sah-sah saja. Oke, kita lanjutkan. Kemudian Dylan ini ya, ini juga percintaan remaja yang seringkali statement ini juga dijadikan untuk WA story, kemudian di media sosial. Rindu itu berat, kau tak akan kuat, biar aku saja. Ini Dylan dan Milia. Ada tidak di kelas ini yang sudah atau pernah membaca novel atau film Dylan ini? Baik, saya Bapak. Ya, silakan. Siapa ini? Apa Mbak yang Anda tahu tentang Dylan? Film Dylan itu booming ya, sempat booming. Terus temanya mengangkat percintaan semasa tahun 90-an yang diperankan Dylan dan Milia. Di tahun sekarang gombalan-gombalannya udah nggak masuk ya Pak, tapi pada tahun 90-an itu effortnya Dylan buat mendapatkan Milia tuh perlu diacungi, karena nggak cuma dari perhatian atau barang-barang yang dikirim Dylan, tapi ramalan-ramalan atau gombalan-gombalan yang bisa membuat Milia jadi jatuh cinta. Ya, saya kira menarik ini ya, bahkan boomingnya luar biasa ketika novel ini muncul dan juga difilmkan ya. Sebelum ini muncul kan siapa di antara kita yang bisa memprediksi atau mengetahui bahwa Dylan ini akan meledak ya, akan begitu booming ya, diakses banyak orang, kan tidak ada. Oke ya, Yudit Maura, saya kira bagus apa yang disampaikan. Kita lanjutkan ke materi lagi. Oke, berikutnya kita masuk ke salah satu unsur intrinsik fiksi ya, tema ini juga masuk dari pembahasan pada pertemuan ini. Jadi seringkali kalian kalau waktu SMA dulu atau saat ini ada soal apa tema dari teks tersebut, dari narasi ini. Jadi tema yang dimaksud di sini adalah ide pokok atau gagasan utama, ya, makna yang terkandung dalam sebuah karya sastra. Tema itu ada tema mayor dan tema minor, apalagi kalau novel misalnya dari sisi jumlah halaman 200-300 itu kita bisa bedakan ya, ada tema mayor yang secara umum temanya apa, kemudian ada tema minor spesifik, karena tiap-tiap konflik itu juga biasanya memunculkan kejadian dan juga peran yang berbeda-beda. Ini tema memiliki hubungannya dengan amanat. Jadi untuk mengetahui temanya apa itu, sebenarnya kita juga melihat dari sisi amanatnya ya, pesan yang ingin disampaikan apa itu biasanya memiliki relevansi yang sangat jelas. Lalu pertanyaannya adalah, fiksi yang Anda baca itu bertema apa? Jika Anda menulis fiksi, mana yang ditentukan dahulu ya, tema atau judul? Sebagian mahasiswa menyatakan, Kak, saya itu kalau nulis itu judul terakhir. Karena untuk merumuskan judul itu susah gampang. Susahnya 2 kali, gampangnya sekali. Ya, saya kira untuk materi pengertian fiksi, kemudian ada tema, cukup ya untuk yang saya sampaikan ini. Silahkan jika ada pertanyaan dari kalian terkait materi ini. Silahkan Nurul. Baik, terima kasih Bapak atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Nurul Helena. Saya izin bertanya Bapak mengenai pembahasan ini. Saya izin bertanya, apakah perbedaan fiksi dengan berita? Begitu Bapak. Terima kasih. Oke, pertanyaan yang sangat bagus ya. Dilanjut dulu yang lain supaya nanti bisa sekalian dijawab ini tadi dari Nurul. Kemudian ada Ala Nafsi. Oke, baik Pak, terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ala Nafsi Adibindoma. Saya ingin bertanya Pak mengenai pembelajaran kita pada siang hari ini. Apakah isi fiksi itu cerminan dari masyarakat atau pengarang?
Terima kasih. Oke, ini juga pertanyaan yang sangat bagus dan relevan. Ada lagi atau cukup? Jika tidak ada, saya jawab dulu ya. Pertama, perbedaan yang cukup signifikan antara fiksi dengan berita ya. Kalau di awal tadi kita sudah bahas bahwa fiksi itu kan bukan fakta, jadi imajinasi pengarang. Misalkan Kansa saat ini mau menulis fiksi tentang Fakultas Ilmu Budaya di desa X, kan sah-sah saja karena itu fiksi. Tapi kalau berita itu kan memang ditulis berdasarkan fakta yang terjadi ya. Meskipun ya, mohon maaf, di tengah perkembangan teknologi informasi seperti saat ini ada beberapa media atau berita yang harusnya fakta tetapi itu hoax ya. Jadi berita bohong yang bukan berdasarkan fakta. Bahkan ya, mohon maaf, itu malah cenderung fitnah. Ini kan berbahaya. Maka sekarang digalakan bagaimana upaya-upaya untuk meminimalisasi hoax ya, karena ini juga pengaruhnya luar biasa. Jadi ini ya, dan dari sisi style penulisan itu kan juga berbeda. Kalau Anda lihat news atau berita itu kan ada hard news, ada soft news gitu kan. Jadi kalau bisa dalam satu kalimat itu jelas, mudah dipahami ya, 5W1 hanya itu muncul ya. Tapi kalau fiksi kan menggunakan bahasa yang hias, bahkan metafor. Bahkan Anda itu bisa saja dua orang nanti maknanya berbeda. Untuk mengatakan bahwa misalnya ya, Yunita itu cantik, dalam fiksi itu kan tidak secara jelas mengatakan cantik, tapi bagaikan rembulan di bulan purnama dan seterusnya gitu. Ini fiksi. Dan kalau Anda lihat, sebagian orang barangkali akan mudah bosan misalkan membaca berita 1 menit selesai, tetapi membaca fiksi kan bisa berulang-ulang. Meskipun sebagian mahasiswa sering mengatakan, Kak, saya itu kalau membaca berita itu setengah menit selesai, yang lama itu membaca kolom komentarnya ya. Apalagi kolom komentarnya itu bebas berjam-jam gitu. Ya, ini ya perbedaan fiksi. Kemudian juga fiksi muncul bisa saja itu ketidaknyamanan pengarang ya, ketidaknyamanan pengarang atau pesan yang ingin disampaikan pengarang melalui realitas yang saat ini dihadapi. Misalkan tadi sudah kita jelaskan, sekarang itu mahasiswa itu harusnya serius belajar untuk menggapai cita, tetapi sebagian kecil kok malah ada yang berfoya-foya, kemudian IPK atau proses pembelajarannya di kuliah tidak diikuti dengan baik dan seterusnya. Kemudian Anda membuat fiksi untuk ini loh contoh menjadi mahasiswa yang baik itu seperti apa. Jadi itu ya pertanyaannya untuk menjawab tadi berita dengan fiksi. Apakah sudah jelas, Nurul? Baik, sudah jelas Bapak. Terima kasih atas penjelasan. Sudah jelas ya. Kemudian ini pertanyaan yang juga sangat menarik. Apakah sebuah fiksi itu cerminan masyarakat ya? Jadi istilah, saya tidak sepakat atau kurang sreg ketika menggunakan istilah cermin. Ini yang muncul mayang. Kalau Anda bercermin itu, wajah Anda dengan yang dicermin itu sama atau tidak? Sama atau tidak? Sama, Pak. Sama ya, tetapi karya sastra atau fiksi itu tidak sama persis dengan realitas yang ada. Apakah Dilan ketika menceritakan ya bagaimana kehidupan remaja di tahun 90-an itu sama persis? Apakah tokoh-tokohnya itu sama? Apakah karya Habibur Rahman misalkan, Bidadari Bermata Bening, ayat-ayat cinta itu persis di dunia pesantren terjadi seperti itu? Maka istilah yang lebih tepat itu sebenarnya adalah refleksi. Jadi pengarang melihat realitas yang terjadi seperti itu, kemudian dia memasukkan pengetahuannya ya, memasukkan ideologinya, memasukkan kepentingannya sehingga bisa saja tokoh-tokoh itu diubah. Jadi pengetahuan, kemudian lingkungan pengarang ini sangat berpengaruh besar. Maka kalau Anda lihat karya-karya yang dihasilkan oleh pengarang, ya ini ada Bidi Baik, kemudian Habibur Rahman M. Shirazi misalkan, kemudian juga ada Andrea Hirata, itu kan tidak jauh beda dari latar belakang penulisnya. Meskipun tidak otomatis Anda memverifikasi
bahwa ini di pesantren ini dalam novel ini ada, kemudian Anda cek, oh kok ternyata tidak ada, kok yang diceritakan tidak sepenuhnya itu. Jadi lebih tepatnya adalah refleksi. Saya kira itu, apakah sudah jelas? Sudah cukup jelas Pak, terima kasih atas penjelasannya Pak. Mudah-mudahan untuk proses pembelajaran ini bisa diterima dengan baik ya, kalian paham dan mampu menjelaskan pengertian fiksi dan juga bisa menganalisis karya sastra ya berdasarkan tema. Sebagai penutup ini ada penugasan untuk kalian. Jadi ini ya, silahkan baca artikel melalui link di bawah ini. Anda bisa akses, kemudian tuliskan ringkasan ya artikel tersebut, judul, tujuan, penelitian, pendekatan, dan hasil. Yang kedua, analisislah ya tema kedua novel itu ya. Ada ayat-ayat cinta dan bidadari bermata bening. Ini indikator tugasnya sudah kita sampaikan. Ini sistematikanya ya harus lengkap ya, detail, kemudian analisis substansinya juga harus jelas, kemudian juga sumbernya dicantumkan, dan ini harus dipenuhi ya. Saya kira itu penugasan dan nanti akan kita bahas pada pertemuan berikutnya ya. Oke, sebelum perkuliahan pada pertemuan ini saya tutup ya. Silahkan perwakilan kalian ya, untuk bisa menjelaskan, meringkas ya poin-poin dari pertemuan kuliah ini tentang pengertian cerita rekaan dan juga unsur intrinsik fiksi ya, terutama tema. Dari penjelasan yang sudah Bapak sampaikan, cerita rekaan, fiksi itu disebut cerita rekaan. Nah, di dalam cerita rekaan ini ada unsur intrinsik yang disebut dengan tema. Tema merupakan ide pokok atau gagasan utama cerita sebagai ide sentral sebuah cerita yang dapat menopang keseluruhan karya fiksi. Tema ini biasanya dimunculkan secara implisit atau tersirat melalui motif-motif tertentu di dalam karya fiksi tersebut. Tema dibagi ke dalam dua golongan, yaitu tema mayor dan tema minor. Tema mayor merupakan tema yang menjadi dasar atau gagasan utama karya tersebut. Juga disebut tema minor atau tema tambahan. Ini berfungsi untuk mempertegas kehadiran tema utama atau tema pokok di dalam cerita karya fiksi. Begitu Bapak yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Oke, penjelasannya bisa dimengerti ya. Jadi demikian ya untuk kuliah pengkajian cerita rekaan ini. Terima kasih, saya akhiri dan tutup untuk pertemuan kuliah ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah video pembelajaran singkat dalam rangka PDB UKT-PT bidang pengajaran. Kami sampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu dalam proses sertifikasi dosen SMART 2022. Tentu sesuai peran dan tugas masing-masing. Mudah-mudahan video ini bisa diakses secara luas dan memiliki nilai manfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.